Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir semester pembelajaran mesin. Kasus yang kami ambil adalah berdasarkan dataset Super Bowl History 1967 to 2020 yang dapat diakses melalui Kaggle atau dapat dilihat di description box. Dataset ini menyajikan 10 kolom, antara lain pertama, date yang berisi tanggal final Super Bowl, SB berisi judul Super Bowl, winner berisi nama tim pemenang, winner PTS yang berisi poin dari tim yang menang, loser berisi nama tim yang kalah, loser PTS berisi poin kekalahan tim, MVP berisi nama-nama most valuable player, serta stadium, city, dan state yang memberikan detail lokasi diadakannya event. Pertama, kami akan melakukan pre-processing dengan mengubah nama tabel yang terdiri dari dua kata. Awalnya, nama tabel tersebut menggunakan spasi sebagai pemisah. Dengan itu, kita perlu merubah karakter spasi menjadi titik. Ini adalah dataset yang asli, dan ini adalah dataset setelah pre-processing. Selanjutnya, dataset yang sudah melalui preprocessing akan digunakan untuk pemodelannya. Nah, file CSV yang sudah terbaca tadi akan dimasukkan ke dalam variabel MyData. Lalu, akan dibaca dan menghasilkan seperti ini. Bisa dilihat bahwa MyData yang berisi dataset dari file CSV dapat terbaca. Dari dataset tersebut, kami menggunakan tabel keempat yaitu winner PTS dan tabel keenam yaitu loser PTS dengan cara seperti ini. Lalu terdapat summary dan akan menghasilkan seperti ini. Nah, hasil summary digunakan untuk memberikan ringkasan terkait data yang ada di dalam file. Selanjutnya, kami akan melakukan visualisasi data untuk melihat bagaimana sih gambaran dari dataset tersebut. Ini adalah kode untuk visualisasi data. Dan dapat dilihat di sini bahwa kita telah membuat plot dari dataset yang telah kita namakan sebelumnya ialah Super Bowl. Dan untuk menggambarkannya, kita menggunakan PCH sama dengan 16, yaitu tipe simbol lingkaran solid. Dan untuk hasil visualisasi data, bisa dilihat pada gambar bahwa visualisasi untuk sebaran data berdasarkan winner.pps dan loser.pps disimbolkan dengan lingkaran solid berwarna hitam. Untuk pemodelan, kami menggunakan algoritma K-means yang termasuk ke dalam unsupervised learning. Algoritma K-means bertujuan untuk menemukan grup dalam sebuah data. Jumlah grup diwakili oleh variabel K, dan variabel K sendiri dapat kita tentukan sesuai dengan keinginan kita. Algoritma K-means juga dikenal sebagai algoritma yang populer dan juga sederhana dalam kalangan unsupervised learning. Berbicara mengenai unsupervised learning, unsupervised learning adalah sebuah pendekatan yang tidak memiliki data latih. Sehingga dari data yang sudah ada, kita perlu melakukan pengelompokan data menjadi beberapa bagian tertentu. Berbeda dengan supervised learning yang telah memiliki data latih dan variabel yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari pendekatan ini ialah mengelompokkan data ke data yang sudah ada. Sedangkan tujuan dari pemodelan yang akan kami gunakan ialah membagi data menjadi beberapa klaster. Berdasarkan plot visualisasi data, kami memperkirakan terdapat 4 klaster. Fungsi K-means juga memiliki opsi nStart yang digunakan untuk mencoba beberapa konfigurasi awal dan menemukan mana yang terbaik. Dalam data ini, kami memberikan nilai nStart sebesar 25 dan artinya akan menghasilkan 25 konfigurasi awal. Untuk melihat nilai distortion pada iterasi terakhir dapat dilihat melalui kode ini dan hasilnya seperti ini. Sedangkan untuk melihat jumlah iterasi yang dilakukan dapat menggunakan kode ini dan hasilnya seperti ini. Dan untuk melihat jumlah data dari masing-masing klaster dapat dilihat menggunakan kode ini dan hasilnya seperti ini. Dengan klaster 1 berjumlah 12,
klaster 2 berjumlah 18, klaster 3 berjumlah 17, dan klaster 4 berjumlah 7. Selanjutnya, kami memvisualisasikan data dari Kemis dengan menggunakan visualisasi data faktor ekstra, menggunakan package faktor ekstra, dan dengan code seperti ini. Dan hasilnya, visualisasi klaster dengan faktor ekstra bisa dilihat pada gambar bahwa data terbagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama ditandai dengan bentuk lingkaran berwarna merah, lalu untuk klaster kedua ditandai dengan segitiga berwarna hijau, klaster ketiga ditandai dengan kotak berwarna biru, dan yang keempat ditandai dengan simbol plus berwarna ungu. Nah, dari visualisasi tersebut kita bisa lihat klasternya dan akan menghasilkan seperti ini. Hasil klaster dapat dilihat seperti pada gambar. Data ke-1 masuk ke dalam klaster 2, lalu data kedua masuk ke dalam klaster 3, dan seterusnya. Selain faktor ekstra, kami juga menggunakan visualisasi data ggplot dengan menggunakan package ggplot. Baris ke-1 mengubah tipe data cluster dari numerik ke diskret dengan hasil visualisasi data ggplot menjadi seperti ini. Dapat dilihat bahwa hasil visualisasi data menggunakan ggplot terdapat 4 klaster yang masing-masing memiliki warna sebagai perwakilan klaster. Merah untuk klaster 1, kuning untuk klaster 2, hijau untuk klaster 3, dan biru untuk klaster 4. Serta yang terakhir berwarna ungu sebagai center dari masing-masing klaster data. Selanjutnya, kami melakukan cross validation yang digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Di sini terdapat 3 jenis sampling method yang kami gunakan. Yang pertama yaitu k-fold cross validation, dan yang kedua ada repeated k-fold cross validation, dan yang ketiga ada leave one out cross validation atau LOOCV. Nah, yang pertama k-fold cross validation. Di sini k-fold cross validation kami menggunakan kelas sama dengan 10 dengan menggunakan dataset dan menggunakan naive Bayes classifier, dan code-nya seperti ini. Dan hasilnya, akurasi yang didapatkan dari k-fold cross validation adalah sebesar 0,9444 atau sekitar 94%. Yang kedua, kami melakukan repeated k-fold cross validation berulang kali dengan repetisi yang telah diatur yaitu 10-fold validation dan diulang sebanyak 10 kali dengan kode seperti ini. Dan hasilnya ialah akurasi yang didapatkan adalah 0,95 atau 95%. Dan yang terakhir, kami melakukan evaluasi klasifikasi dengan menggunakan leave one out cross validation atau LOOCV. Nah, di LOOCV ini kita tidak dapat melihat untuk setiap foldnya karena di sini tidak ada fold. Dan code-nya seperti ini. Hasilnya, akurasi yang didapatkan dengan melihat baris true dalam kolom akurasi yaitu berjumlah 0,925959 atau sekitar 93%. Kesimpulannya, pemodelan dalam kasus ini berdasarkan dataset Super Bowl history menggunakan K-means. Algoritma ini dianggap sesuai karena dapat membagi data menjadi beberapa klaster. Jika dilihat dengan kasat mata, pengelompokan sebaran data mungkin bisa berbeda dengan apa yang dibayangkan. Sehingga untuk itu, pemodelan ini dapat membantu dalam pengelompokan data tersebut. Pengujian akurasi yang kami lakukan menggunakan cross validation dari masing-masing resampling method menghasilkan nilai akurasi yang mirip. Yang pertama, k-fold cross validation menghasilkan nilai akurasi sebesar 94%, dan untuk repeated k-fold cross validation menghasilkan 95%, dan yang terakhir ada leave one out cross validation atau LOOCV yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 93%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.